Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mukhtar Sajud. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana cara memperpendek link Google Form dan atau link lainnya ya, yang kiranya bermanfaat atau dibutuhkan untuk orang lain ya. Misalnya teman-teman, kita sebagai guru sudah membuat soal link yang kita bagikan untuk peserta didik atau siswa, kita membuat link versi kita sendiri yang mudah diingat oleh para siswa ya tentunya ya. Misal ujian semester ya. Oke, atau ada link lainnya, link YouTube atau link lainnya yang kiranya untuk mudah diingat oleh orang lain. Baik teman-teman, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama, kita tentu saja harus membuka ataupun masuk ke email kita. Oke, sesudah itu, di sini, di jendela Google kita cari My Draft. Oke, kita masuk. Baik teman-teman, setelah seperti ini, baru kita copy linknya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita terlebih dahulu harus membuat misalnya soal atau psikotes atau misalnya link lainnya ya. Kalau Google Form, kita tentu saja harus simpan dulu ke drive kita ini ya. Kemudian, misal ini psikotes, misal kita bagikan linknya, kita ambil ya. Ini linknya panjang ya. Di sini dapat kita lihat linknya panjang. Nah, ini akan membuat si pengguna susah untuk mengingatnya ya. Langkah bagaimana cara memperpendeknya? Kita harus masuk ke akun kita di bit.ly.com. Ini saya tunjukkan linknya. Ini ya, bit.ly.com. Baik, kita perkecil. Sebelumnya kita harus buat akun dulu, akun bit.ly ya. Dikarenakan kalau kita tidak membuat akun, tidak bisa mengedit ataupun membuat link versi kita sendiri, teman-teman. Di sini ada 3 yang sudah saya buat. Misalnya di link YouTube. Di sini ini link aslinya, link YouTube. Ini di atas ini link aslinya. Ya. Dan ini link versi kita, versi saya. Pendek kan dan mudah untuk kita diingat. Cuma bit.ly garing garing Mukhtar Sajud ya. Oke, misalnya sudah kita perpendek begini, kita atau peserta lain atau pengguna lain tinggal klik aja ataupun mudah diingat ya. Misal kita klik di sini. Nah, langsung masuk ke yang tujuan kita, video ataupun link psikotesnya. Dan ini psikotes. Dan cara langkah membuatnya, teman-teman, kita ke create ini.
ya. Kita klik di sini. Kemudian di sini ini link yang sudah kita copy tadi, ini ya linknya, misalnya psikotest. Kita berikan ini, kita salin. Saya ulangi ya. Sesudah kita salin begini, kita langsung ke sini. Kita langsung pergi ke create ini. Kemudian kita di sini pastekan URL-nya, link yang barusan. Dan di sini kita dapat mengedit ya. Ini sudah saya buat kemarin. Dapat edit ataupun membuat link versi kita sendiri. Nah, teman-teman perlu diperhatikan, ketika kita membuat link ini, diawali tetap kita harus pakai bit ini ya. bit.ly garing baru kita buat link versi kita. Perlu diperhatikan teman-teman, jika ketika kita save di sini error atau tidak bisa, berarti link itu sudah duluan dibuat oleh orang lain atau user lain ya. Kita di sini harus merubah, misal huruf besar kita bikin huruf kecil dan sebagainya ya. Dan perlu diperhatikan juga, ketika kita membuat ini di sini huruf kapital, ketika pengguna mengetik linknya bukan huruf kapital, maka tidak bisa masuk ke link kita. Tetap pengguna harus mengetik sama seperti link yang sudah kita buat ini. Oke, contoh kita save. Ini berarti link has been edited, berarti berhasil, linknya berhasil ini. Dan ini di atas ini link dasar, ini link dasar ya, link aslinya, dan ini link versi saya pendek teman. Di sini tinggal kita copy ketika kita ingin membagikan. Kita copy ataupun kita bisa mengedit lagi di sini ya. Ini misal, setelah kita copy, kita bagikan ke WhatsApp ataupun ke grup peserta didik kita, mereka tinggal mengklik aja ataupun memasukkan di sini. Misal kita set. Nah, teman-teman, di sini peserta didik bisa memasukkan sesuai yang kita buat ya sebelumnya ya. Misalnya nama, NIS kalau untuk siswa. Karena saya buat di sini email, maka peserta akan harus memasukkan email. Kemudian ini soalnya dan jawabannya. Ini dikarenakan saya sudah memberi kunci jawaban. Ketika dia menjawab A, maka tampilnya di sini saya jawabannya benar. Akan tetapi ketika kita tidak membuat atau tidak memberi jawaban, di sini peserta bisa menjawab yang mana saja, tidak akan tampil di sini jawaban yang benar ya. Itu tergantung versi sendiri cara membuat soalnya untuk peserta didik itu misalnya. Saya rasa ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apalagi Bapak Ibu guru yang masih mengajar di sekolah ya, agar peserta didik bisa dengan mudah mengingat link yang telah kita buat untuk mengikuti ujian semester ataupun ujian mingguan ya. Baik teman-teman, untuk cara membuat link lainnya saya akan tunjukkan di sini. Di sini kita pilih, misal ini video ya. Kita di sini sudah kita klik video begini, kita bagikan untuk mengambil linknya dan kita salin di sini ya. Kemudian kita pergi lagi ke akun bit.ly kita, kemudian kita ke create ini,
di sini kita paste link kita. Nah, dan di sini titel ini judul ya, teman-teman. Judulnya kita buat misal cara mengisi MySub KBKN. Dan di sini teman-teman, di judulnya ini seperti biasa ya, bisa kita huruf kapital atau campuran dan bisa spasi. Dan di sini teman-teman perlu diperhatikan, ketika kita membuat link lagi alamat linknya di sini, kita tidak boleh spasi atau tanda titik di koma ya, titik ataupun koma. Kita di sini tinggal membuat cara mengisi, misal cara mengisi MySub BKN ya, BKN MySub BKN. Oke, setelah begini kita tinggal save, tekan save. Nah, berarti ini belum ada pengguna yang membuat link seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini sudah terlihat, teman-teman. Ini link yang kita buat barusan. Ini link dasarnya, link aslinya, dan ini link versi kita. Dan di sini kita bisa mengedit seperti saya bilang tadi ya. Di sini kita mengedit, misalnya kita edit, kita perpendek lagi. Misal CR M mengisi MGS, misal cara mengisi ya MySub BKN. Oke, kita save. Dan di sini dapat kita lihat linknya sudah berubah, teman-teman. Dan di sini dapat kita copy dan peserta atau pengguna lain akan bisa mengakses dengan link yang telah kita buat. Misalnya di sini kita akses dan otomatis akan masuk ke video ataupun link yang lain yang kita buat ya, teman-teman. Hanya sekian dan demikian yang dapat saya berbagi pada kesempatan ini. Dan moga-moga kiranya bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan jika bermanfaat, mohon teman-teman diberikan dukungan ya untuk channel ini agar kita ke depan lebih semangat lagi, dan saya harap masukannya ya, karena kita banyak kekurangan, masukannya yang membangun agar kita lebih bagus lagi ke depan dalam memberikan trik-trik atau tips untuk teman-teman yang bermanfaat. Di akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat menjalankan aktivitas kembali, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.